Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi praktikum yaitu berkaitan dengan fungsi pada Pascal. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar yaitu teknik modularisasi pada Pascal. Ada dua cara, yang pertama menggunakan teknik fungsi, yang kedua menggunakan teknik prosedur. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja modularisasi khususnya teknik fungsi pada Pascal. Oke, langsung aja kita dengan menggunakan contoh studi kasus biar teman-teman lebih paham, lebih mudah mengerti bagaimana menerapkan modularisasi khususnya khususnya fungsi pada Pascal. Kita buka dulu program dari Pascal ya. Oke, kita new. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu struktur program intinya atau program utamanya pada Pascal. Oke, program. Misal kita contoh mau mencari luas segitiga, begini aja. Program fungsi luas segitiga underscore Pascal gitu aja. Oke, kita buat dulu struktur program Pascalnya, userchart titik koma. Jangan lupa setiap satu instruksi yang kita lakukan pada Pascal kita akhiri dengan tanda titik koma ya. Oke, setelah ini kita begin end titik. Nah, ini adalah struktur fungsi. Ini adalah program utama pada Pascal ya. Oke, nah sekarang di bawah userchart ini kita tambahkan aja variabel global ya. Variabel global itu artinya variabel yang digunakan di seluruh program utama pada aplikasi atau baris kode program yang kita buat gitu. Nah, karena di sini kita akan buat luas segitiga pada Pascal ya. Luas segitiga nih salah. Luas segitiga pada Pascal. Nah, ketika mencari luas segitiga kan ada dua yang nanti akan diinputkan oleh si user, yaitu alas dan tinggi. Berarti di sini kita menggunakan dua variabel. Nah, variabel A dan variabel T. A ini untuk menampung nilai alas yang nanti akan diinputkan oleh user. T ini variabel yang digunakan untuk menampung nilai tinggi yang akan diinputkan oleh user. Nah, karena alas dan tinggi ini ketika user menginputkannya yaitu bilangan bulat ya, artinya tidak ada koma setelah angkanya, jadi cukup kita di sini deklarasikan A, T, titik 2, kita tuliskan tipe datanya adalah integer. Nah, sekarang setelah kayak gini baru kita sekarang buat fungsinya, buat fungsi pada Pascal. Nah, untuk menuliskan fungsi pada Pascal kalian harus ingat ya bagaimana cara mendeklarasikan fungsi pada Pascal. Oke, kita ketik aja misal function. Ini titik koma ya, jangan lupa. Kita kasih jarak. Nah, kita kasih jarak biar kita nanti paham ya. Ini bagian fungsinya gitu. Oke. Begin, kita tulis dulu struktur fungsinya end. Nah, itu ya. Oke, function. Nah, function misal luas, nama fungsinya luas segitiga. Nah, kita buat variabelnya ya. Nggak usah pakai spasi. Nah, luas segitiga. Nah, variabel pada fungsi ini kita bedakan dengan variabel utamanya. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah mengenali, oh ini variabel yang digunakan di fungsi dan mana variabel yang digunakan di program utama. Tetapi nanti variabel ini akan digunakan untuk menghubungkan operasi yang digunakan pada fungsi dengan operasi yang ada pada variabel. Oke, biar gak bingung kita langsung aja buat var. Ini misal AL, TI, ini untuk menampung nilai alas, ini untuk menampung nilai tinggi. Titik 2, tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Titik 2. Nah, sekarang nilai yang akan dibalikan di begin ini. Kita tulis dulu deh beginnya biar nanti teman-teman gak bingung. Oke, begin. Sekarang kita masukkan nih operasi hitung matematika dari luas segitiga ini setelah kata begin ini ya. Nah, luas segitiga ini harus sama ya dengan yang di sini ya, dengan yang di atas. Artinya kita memberikan instruksi
yang akan dilakukan si program terhadap luas segitiga ini. Luas segitiga titik 2 sama dengan, nah luas segitiga kan untuk mencari rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, tetapi kan ini pada fungsi. Nah, setengah ini bisa kita sederhanakan. Cukup kita ketikkan 0,5 dikali alas. Oh ya, ini kita menggunakan variabel yang di sini ya, variabel yang ada di fungsi, bukan variabel di program utamanya. Tetapi nanti pas kita mau panggil hasilnya, baru kita gunakan variabel utamanya. Oke, kita tulis dulu aja biar teman-teman nggak bingung. Alas kali tinggi, titik koma, jangan lupa ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Oke, nah perhatikan teman-teman. Karena di sini ada 0,5 dikalikan dengan alas dikalikan tinggi, maka nilai dari luas segitiga ini kemungkinan besar ada nilai koma-komanya. Artinya tidak selalu bilangan bulat. Pasti misal 1,7, 2,8, 1,9, misal kayak gitu ya. Pokoknya ada koma-komanya setelah bilangan utamanya. Nah, makanya karena ini luas segitiga kemungkinan nanti akan ada nilai komanya, berarti tipe data pengembalian hasil dari proses ini adalah real gitu. Kita gunakan tipe data real. Kenapa menggunakan tipe data real? Tadi karena di luas segitiga ini operasi matematikanya seperti ini, kemungkinan besar akan menampung nilai atau akan menghasilkan nilai yang pasti ada koma-komanya gitu. Jadi makanya kita gunakan tipe data real, bukan tipe data integer. Tadi kalau tipe data integer ini kita gunakan untuk menampung nilai bilangan bulat saja. Nah, tetapi kalau misalkan bilangan asli atau bilangan yang ada di koma-komanya gitu, kita menggunakan bilangan real gitu ya. Oke, ini jangan pakai titik koma, jangan pakai titik ya, tapi kita menggunakan titik koma. Oke, enter. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini, ke program utamanya, ke program luas segitiga. Untuk fungsi cukup ya, kita deklarasikan seperti ini. Saya rasa nggak ada masalah. Oke. Kita di sini kasihkan dulu CLR SCR biar layarnya bersih ya. Clear screen. Nah, kita write untuk menampilkan di layarnya. Misal kita kasih judul aja program menghitung luas segitiga. Oke, tanda petik di atas, tutup kurung, titik koma. Oke, write. Nah, di sini kita akan meminta si user memasukkan nilai alasnya. Berarti kita tulis masukkan nilai alas. Di tab, titik 2, spasi, petik di atas, tutup kurung, titik 2. Nah, nilai alas ini nanti akan ditampung di mana, di variabel apa? Ya, akan ditampung di variabel A. Supaya komputer menampung atau program menampung nilai alas yang dimasukkan oleh si user oleh pengguna di variabel A, kita tuliskan di sini readline dalam kurung A, tutup kurung, titik koma. Di sini kita tuliskan lagi write, buka kurung, tanda petik di atas. Nah, sekarang masukkan nilai apa? Nilai tinggi. Tab, titik 2, spasi, titik di atas, tutup kurung, titik koma. Nah, nilai alas akan disimpan di variabel apa? Di variabel sini ya, di variabel T. Berarti readline spasi T, titik koma. Nah, sekarang kita akan menampilkan di layar setelah si user masukkan nilai alas dan nilai tinggi. Sekarang si aplikasi akan menampilkan hasil perhitungan dari tadi operasi yang dilakukan atau input yang dilakukan oleh si user. Readline. Oke, gini aja, luas segitiga adalah ketua. Nah, di sini sekarang di sini supaya ini tampil, hasilnya ini tampil, berarti yang kita panggil adalah operasi yang ada di fungsi ini. Kita cukup panggil bagian ini saja nih, deklarasi luas segitiga yang ada pada fungsi ini. Berarti kita tuliskan luas segitiga. Nah, di sini perhatikan, luas segitiga, buka kurung. Nah, sekarang baru kita panggil variabel
ini variabel globalnya nih, variabel di program utamanya, bukan variabel yang ada di sini. Kita cukup panggil operasi matematika luas segitiga yang ada pada fungsi, tetapi kita menggunakan variabel yang ada pada program utama, bukan variabel yang ada di sini. Dengan variabel ini, itu akan mencocokkan antara variabel dari program utama dengan variabel yang ada di fungsi. Makanya kita di sini cukup kita tuliskan adalah variabel dari program utamanya. A, T, tutup kurung, satu lagi tutup kurung, titik koma. Di bawahnya kita read line supaya hasilnya ditampilkan di monitor. Oke, sekarang coba kita simpan dulu, nanti kita akan coba compile ada yang error atau enggak. Kita save dulu aja, misal praktik fungsi segitiga, itu aja. Oke, coba kita run dulu, ada yang error nggak? Oke, ada yang error, kita cek dulu di baris ke-16. Oke, ini kurang titik koma ya. Oke, sekarang coba kita compile lagi. Oke, nggak ada yang error ya, tadi kurang titik koma di sini. Oke, kalau gini sekarang coba kita run ya. Nah, ini masukkan nilai alasnya masih ada di atas, nanti kita rapihin ya. Oke, berarti ini right line aja, kasih biar garis baru ya. Sekarang coba kita run. Oke, sip. 5, 6. Nah, ini kan komanya masih terlalu banyak ya. Nah, kita batasin biar komanya itu cuma 2 digit ya. Ya, tidak terlalu banyak. Berarti kita tambahkan di sini titik 2, 0, setelah desimal itu 2 digit. Oke, sekarang kita compile, nggak ada yang error. Sekarang coba kita run. Oke, masukkan nilai alas, misal 9, nilai tingginya 3. Nah, jadi luas segitiga adalah 13,50. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa mudah memahaminya. Intinya ini adalah bagian dari deklarasi fungsi. Nah, dari atas sampai bawah itu adalah program utamanya. Nah, tetapi ketika kita mau manggil, di sini kita panggil fungsinya untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang ada pada fungsi luas segitiga. Tetapi kita menggunakan di sini yang kita gunakan adalah variabel global atau variabel dari program utamanya. Nah, dari variabel program utama ini dia akan mengecek ke variabel yang ada di fungsi gitu. Jadi seperti itu. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian lempar di kolom komentar dan coba kalian buat dengan rumus-rumus matematika yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.